Oke, baik. Kuliah telah siap. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah akuntansi ya. Kuliah di prodi akuntansi ini tadi. Kuliah manajemen biaya. Yang insya Allah hari ini kita akan mengakhiri materi kita di materi kuliah akuntansi lagi di manajemen biaya ini ya. Mohon maaf ini tadi habis ngomong akuntansi jadi kepikiran akuntansi terus ini tadi ya. Oke, sebagai resume atas semua materi yang sudah disampaikan, saya hanya bisa memberikan arahan agar apa yang sudah kita pernah bahas bersama itu coba di-refresh kembali. Masalah refresh monggo ini saya serahkan ke kalian bagaimana mekanismenya. Mana yang paling enjoy untuk dilakukan ya. Karena belajar itu yang penting pertama kali harus enjoy dulu. Oleh karena itu memang sengaja ketika kita kuliah online seperti ini selalu saya buat rekaman kuliahnya yang mana persis sama dengan kejadian ketika kita kuliah live seperti ini. Maksudnya supaya ketika nanti kita sudah enjoy dan siap untuk menerima materi, itu bisa kalian buka lagi, sehingga seolah-olah bisa kuliah live ya seperti pagi hari ini, walaupun mungkin bukanya monggo terserah waktunya kapan. Nah, carilah waktu yang enjoy dulu. Kalau memang nanti sudah enjoy, sudah siap untuk menerima materi, ya monggo silahkan difahami ya, karena semua yang saya sampaikan sifatnya memang butuh pemahaman lebih, terutama ketika kita harus membahas atau mendiskusikan terkait dengan ini suatu istilah gitu ya. Kalau teknis insya Allah hanya sekedar melihat alur polanya aja bisa gitu ya, gampang kalau teknis itu. Cuman yang memang sulit itu ketika kita harus menggunakan pikiran kita untuk melogikakan semua hal yang berada pada konteks teoritis itu supaya ada relevansinya dengan kejadian yang sebenarnya. Karena konteks teoritis itu nanti hanya akan berakhir sebagai sebuah cerita jika kita tidak berusaha untuk mendekatkan pada fenomena realnya. Jadi memang itu yang perlu pemikiran lebih. Tapi namanya juga belajar. Cara berpikir seperti itu juga merupakan bagian dari belajar. Gitu. Karena ke depan nanti yang dituntut dari cara berpikir kita itu bukan berpikir teknis, tetapi berpikir analitis. Nah, berpikir analitis itu membutuhkan kebiasaan cara berpikir ya analitik. Berpikir analitik itu artinya mampu mengkolaborasikan beberapa aspek yang kita pahami dengan segala sesuatu yang kita temui secara realitas. Kita coba kolaborasikan itu sehingga nanti akan muncul suatu hal baru, suatu tema baru atau suatu catatan baru yang mana itu nanti coba kita gunakan sebagai bahan untuk merefleksikan eksistensi kita sebagai orang yang mempunyai pengetahuan di tempat di mana kita berada. Nah, karena orang itu nanti akan cenderung untuk melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Bukan sekedar status yang melekat pada diri. Ya, tidak. Ijazah, nilai itu adalah bagian dari status yang melekat pada diri yang tadi saya sampaikan. Nah, itu semua memang pada dulu-dulunya
penting karena menyimbolkan kemampuan. Tetapi saat ini itu tidak begitu penting lagi. Ya, itu hanya sekedar untuk urusan administratif. Tetapi kalau untuk merefleksikan kemampuan diri seperti yang tadi saya sampaikan, itu cenderung mengarah kepada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Jadi tidak perlu kita pesimis karena kita hanya ngertinya pada hal yang kecil. Karena sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Ya. The journey of 1,000 miles is begin for one step ahead. Ya. Pepatah mengatakan begitu. Jadi perjalanan yang sangat jauh itu dimulai dari satu langkah ke depan. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah, maka jarak dekat pun nggak akan nyampe. Nah, hal kecil yang saya maksud itu apa di dalam pemahaman kita, ya khususnya ketika kita bicara pada manajemen biaya ini. Hal kecil itu adalah sesuatu yang menyangkut terkait dengan bagaimana kita melakukan pengelola, manage gitu. Karena kita bicara manajemen. Lebih spesifik lagi, manage terkait dengan cost, ya, biaya. Segala aspek terkait dengan manage, mulai dari planning, terus kemudian organizing, creating, and controlling, itu kan semuanya sebenarnya sudah pernah kita diskusikan, kita bahas. Di mana itu memang masuk ke dalam berbagai macam jenis pola materi yang ada di manajemen biaya ini. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang analisis kinerjanya dengan menggunakan apa kemarin itu, masih ingat ya materi kita yang kemarin, BSC ya, Balanced Scorecard. Nah, apa yang ada di situ sebenarnya merupakan suatu cara kita untuk mencoba mengetahui bagaimana sebenarnya nanti kita harus melakukan. Ya. Ibarat orang mau pergi gitu, kalian itu sudah dikasih bekal itu, ya terserah nanti dimakan atau tidak di perjalanan. Ya, ya diharapkan dimakan, walaupun nanti juga akan ditambahi lagi dengan bekal-bekal yang kita peroleh selama perjalanan itu. Ya, dan itu akan semakin memperkaya, tapi setidaknya kita berangkat punya bekal. Nah, dimulai dari bekal inilah maka tunjukkan kemampuan kita dari hal yang paling sederhana, yaitu terkait dengan pengelolaan. Hal sederhana lagi terkait dengan pengelolaan, terutama adalah biaya, itu ada di aspek manajemen yang pertama, yaitu planning, perencanaan. Maka belajarlah untuk mencoba membuat sebuah rencana atas apapun yang akan kalian lakukan. Ya, saya pernah cerita belum ya dulu. Kita membiasakan diri pada diri kita sendiri. Ya, karena apapun yang akan kita lakukan untuk orang lain, maka dibelajari atau dimulai belajarnya itu dari diri kita sendiri. Termasuk dengan perencanaan. Terus mau rencanain apa? Rencanain itu ya dimulai dari langkah kecil yang tadi saya sampaikan, yaitu yang jangkanya pendek aja. Apa yang akan kita lakukan di diri kita dalam jangka pendek? Pendek itu berapa lama? Ya tergantung kemampuan. Ya paling enggak minimal misalkan ya 1 hari ini nanti misalkan kita pagi hari ini kuliah, nanti habis kuliah ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, tidur. Terus besok pagi ngapain, terus begitu ada perencanaan. Itu dalam bentuk harian, itu baru aktivitas kita. Ya nggak apa-apa, aktivitas harian. Terus kemudian nanti setelah kita terbiasa untuk merencanakan dan melakukan apa yang kita rencanakan, maka kita tingkatkan perencanaan itu dengan memberikan aspek cost, aspek biaya. Karena setiap aktivitas kita masih harian, ada aktivitas yang membutuhkan biaya. Nanti siang saya pengen makan ini, makan di mana ya? Oh sama teman misalkan mau makan di kafe mana, misalkan di warung mana, ya.
angkringan mana misalkan. Nah, itu kan ya bayar toh. Berarti kita kan tidak bisa berasumsi sing bayari koncone. Ya tetap kita yang bayar. Minimal untuk diri kita sendiri. Berarti kan itu sudah ada cost. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, gedene seminggu, gedene sesasi misalnya. Itu mulai direncanakan. Nah, itu aspek rutinitas. Nah, kalau aspek rutinitas sudah bisa kita rencanakan dan sudah terbiasa kita lakukan, ya. Jadi rencanakan apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang telah kamu rencanakan, itu kuncinya itu nanti. Jadi ojo separuh rencananya tok bare lali, gitu ya. Atau melakukan sesuatu tanpa rencana, wah itu kacau. Ya nanti nggak mencerminkan kondisi kita sebagai seorang akademisi kan kalau begitu. Ya. Cerminkan itu. Caranya seperti tadi. Ada cost-nya sekarang. Nah, setelah cost-cost itu tadi adalah cost dalam bentuk aktivitas rutin selesai kita lakukan dan kita rencanakan, maka kita tingkatkan itu. Tidak sekedar aktivitas rutin, ya, tapi aktivitas untuk pengembangan diri. Misalkan kuliah, ya, ini kuliah ini ya. Kuliah di UNKAS UAS ini. Angkatan kalian UAS bayar ora? Misalnya ya bayar, lek bayar terus bayarnya piro? Terus engkau lek golek duit piye? Lek bayar nang endi? Terus aku engkau bayar tanggal piro? Biar nanti tidak telat misalkan. Bisa mengikuti UAS ya. Daripada nanti nilai nggak keluar, karena sekarang ketika UAS itu belum terbayar kan secara otomatis Simtik itu akan memblokir nilai. Jadi nilainya itu nggak bisa keluar. Nah, oleh karena itu, karena konsekuensinya seperti itu kan, ya sudahlah kita bayar. Nah, itu adalah perencanaan secara strategis, yang sifatnya pengembangan. Itu untuk jangka pendek. Nanti ke depan, terus semester depan itu semester piro? 7 itu kalian kan. Terus 7 itu saya ngapain nanti? Ya, sama diate kuliah sing normal, ya sing gak normal ya mbok. Sing normal semester 7 itu kan ya sudah saatnya ambil skripsi. Nah, sekali lagi saya sering mengatakan ini kenapa? Kan saya pengennya mahasiswa itu tepat waktu. Tepat atau tidak, itu bukan dipengaruhi oleh pinter atau tidak pinter, tetapi dipengaruhi oleh sregep atau tidak sregep. Nah, siapa yang sregep? Itu artinya memang berusaha untuk menyesuaikan waktu. Orang yang biasa menyesuaikan waktu berarti hidup terbiasa dengan sebuah perencanaan. Maka rencanakan itu. Ya, buat time schedule kalau perlu. Saya daftar ulang, katakanlah bulan Juli, Agustus kudu nyapo. Oh, Agustus berarti saya harus mengajukan judul, target. Akhir Agustus judul ACC. Nah, berarti awal September bikin proposal. Sampai kapan? Karena pembimbing ada 1, ada 2. Nah, pembimbing 2 dulu, proposal 1 bulan. Pembimbing 2 selesai. Pembimbing 2 selesai, masuk pembimbing 1, 2 bulan. Nah, itu sudah 3 bulan. Sudah jedanya panjang. 3 bulan berarti bulan apa? November berarti harus masuk bab. Ya, dengan pembimbing 2. Nah, olah data, cari data. Anggaplah selesai dengan pembimbing 2 sampai bab 5, itu di bulan apa? Di bulan Februari misalkan, atau Maret guys. Berarti kan April, Mei, Juni bisa dengan pembimbing 1 selesai. Berarti Juni ujian skripsi. Jadi target di situ, endingnya Juni 2022 harus ujian skripsi. Itu perencanaan diri sendiri. Kalau aktivitasnya sudah, baru nanti cost-nya muncul di mana nih? Di aktivitas apa ini yang muncul cost? Nilainya berapa? Masukin di situ. Itulah kebiasaan untuk merencanakan. Itu aja dulu. Prinsip manajemen yang lain, organizing, tweeting, controlling, kita otomatis akan mengikuti ketika kita mampu membuat perencanaan dan melakukan apa yang kita rencanakan. Auto itu ya. Jadi nggak usah dipikir sih. Ya boleh deh mikir komprehensif. Jadi nanti satu paket harus kita rencanakan semua, harus kita
perkirakan, prediksikan gimana nanti prosesnya. Iya, boleh, tapi bertahap saja. Ya. Nah, ini adalah konklusi dari apa yang kita bahas mulai dari awal semester kemarin. Karena kalau kita melulu hanya sekedar bicara teoritis, ya nyambung nanti untuk konteks realitas. Maka tugasnya adalah membangun jembatan. Nah, jembatannya itu harus dimulai dari diri kita sendiri tadi, seperti yang saya sampaikan. Tidak apa-apa kalau sudah mulai mencoba. Nanti kalau sudah mencoba kemudian jalan di tempat, ya nggak apa-apa, diskusi lagi. Ya. Nah, begitu. Supaya tahu step-step yang harus kita lalui berikutnya itu terus apa. Harusnya ketika kalian sudah mulai melakukan itu, maka dengan sendirinya nanti kita akan bisa memahami apa yang akan kita lakukan berikutnya. What's next? Nah, itu menjadi sebuah prioritas perencanaan berikutnya dan akan terus mengalir seperti itu. Pada gilirannya nanti kita nggak bisa sendirian lagi, kita harus melibatkan pihak lain, orang lain. Ya, disitulah mulai ada fungsi organizing. Ya. Kemudian kita mencoba untuk mengarahkan semua pihak yang terlibat itu tadi berkoordinasi, bersatu, mencapai satu hal, berkongruens misalkan. Maka itulah disebut actuating. Dan jangan lupa muhasabah. Ya. Mungkin menjelang tidur gitu, sebelum tidur mikir ya, apa yang saya lakukan hari ini tadi sudah sesuai dengan rencana belum? Ada target-target yang lepas atau tidak? Apa yang kemudian itu nanti ada hubungan dengan proses berikutnya. Nah, begitu. Setidaknya kita sudah bisa memposisikan diri kita itu dalam suatu realitas yang rapi karena terencana tadi. Sehingga ketika kita sudah merasa bahwa hari ini kita sudah mampu, maka kita tenang. Tidur pun nyenyak gitu loh ya. Tidur pun nyenyak. Tapi ketika memang belum, ya wajar kalau nggak bisa tidur. Tetapi tidak bisa tidurnya itu ya harus diputuskan ya, apa yang nanti harus kita lakukan kalau pada hari ini kita nggak bisa memenuhi target. Oh, masih ada hari esok. Insya Allah kita akan melakukan lagi di keesokan harinya. Nah, itulah beberapa hal sederhana. Ya, sederhana. Tetapi harus kita mulai. Karena kalau itu tidak dimulai, maka pada gilirannya nanti kalian harus siap menghadapi segalanya, tetapi kalian tidak pernah mencoba melakukan, maka yang akan terjadi miskonsistensi. Jadi adanya ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Nah, itu bukan karena ya kita itu diarahkan kepada jalan yang berbeda oleh Allah, tidak. Tetapi gara-gara sebenarnya kita tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang seperti itu karena kita nggak pernah belajar untuk mencoba. Nah, ini adalah pembuka kuliah kita. Karena apa? Karena pada kuliah penutup kita hari ini kita akan membahas terkait dengan anggaran. Ya. Karena anggaran ini merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari sebuah perencanaan yang melibatkan aspek cost, aspek biaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kita mencoba mendefinisikan beberapa aktivitas, maka aktivitas itu kemudian kita coba dekati aspek biayanya. Ya, tetapi yang saya sampaikan tadi kan untuk aktivitas pribadi, ya, aktivitas keseharian. Nah, sedangkan ketika kita bicara secara teoritis seperti ini, ya tentunya bukan masalah aktivitas perorangan ya, tetapi menjadi sebuah aktivitas dari sebuah unit usaha. Ya, seperti yang ketika kita bahas beberapa teori-teori yang sebelumnya itu. Hal yang sama juga terjadi pada pembahasan kita kali ini terkait dengan perencanaan dan pengendalian. Ya. Sengaja memang di sini kita melewati yang namanya pelaksanaan. Ya, karena apa? Aspek pelaksanaan itu sebenarnya merupakan bagian yang mengikuti dari unsur perencanaan.
Sehingga aspek pelaksanaan itu sebenarnya bukan suatu hal yang yang urgent, ya, karena itu tinggal jalan gitu ya. Yang urgent ada di aspek perencanaannya, di aspek pengendaliannya. Setelah ketika kedua hal ini salah, ya sudah, nggak akan nyampe gitu ya, berantakan semua nanti. Nah, oleh karena itulah, maka sekali lagi, ya, walaupun beberapa kali selalu saya sampaikan juga terkait dengan aspek perencanaan ini, tetap sekali lagi kita akan coba pahami kembali sebenarnya perencanaan itu seperti apa. Ya. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Berarti di sini kata kuncinya adalah tujuan. Sebelum membuat sebuah perencanaan, tentunya kita harus jelas tujuannya. Tujuannya kita mau ngapain sih? Ya. Melakukan itu tujuannya mau ngapain? Nah, setelah kita tahu bahwa tujuannya adalah X misalkan, maka sekarang bagaimana kita bisa mencapai X itu berdasarkan dari kemampuan dan kapabilitas yang ada saat ini. Berarti kan itu pandangan ke depan. Nah, sehingga step-step yang kita bangun itu adalah step yang memang mengarah kepada tujuan tersebut. Jangan sampai membangun step tanpa kita punya orientasi ya. Jadi nanti jatuhnya bisa kesasar itu. Karpe ora rono tapi tiba-tiba jatuhnya ke situ. Nah, itu sesuatu yang harus dihindari. Oleh karena itu, kembali lagi ke pengertian perencanaan, bahwa kata kunci dari perencanaan adalah tujuan. Ya. Setelah kita tahu tujuannya, baru kemudian kita tentukan tindakan apa. Nah, kemudian yang kedua adalah pengendali. Ya. Konteks urgent berikutnya setelah perencanaan itu adalah pengendalian. Karena apa? Karena pengendalian itu nanti dilakukan setelah apa yang kita rencanakan itu terjadi. Atau pengendalian bisa kita lakukan sekarang yang digunakan untuk membuat bahan perencanaan yang akan datang. Nah, kalau begitu, karena itu kita lakukan sekarang, maka data yang kita gunakan untuk pengendalian adalah data historis. Karena secara pengertian yang namanya pengendalian itu adalah melihat ke belakang, mencermati kembali, terus kemudian mengevaluasi terkait dengan apa yang telah terjadi, dan kemudian kita bandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Deviasinya itu lebar atau tidak. Jika deviasi antara realitas dengan perencanaan itu terlalu lebar, berarti fungsi perencanaan itu tidak berjalan. Saya ini nyapuk nggak perencanaan, terus melakukan asire dewi. Nah kan begitu. Nah oleh karena itu maka kita harus kembalikan itu. Namanya sudah direncanakan itu ya memang itu yang akan kita lakukan. Perkara nanti di jalan kemudian ada adjustment, ada penyesuaian. Itu sifatnya kan penyesuaian, bukan perubahan. Karena kalau perubahan itu sangat lebar deviasi, tapi kalau penyesuaian itu cuma sedikit. Nah, oleh karena itulah maka nanti aspek pengendalian ini akan mendukung aspek perencanaan. Karena apa yang sudah kita capai sebelumnya menjadi tolak ukur untuk melakukan apa yang akan menjadi tujuan kita di masa yang akan datang. Nah, disinilah fungsi dari anggaran diletakkan. Karena anggaran merupakan komponen kunci dari perencanaan, yaitu untuk merencanakan aspek keuangan di masa yang akan datang dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai. Seperti tadi ya katakan, mau skripsi, terus mau apa? Ketika skripsi itu akan kita lakukan, apa yang mau kita lakukan? Oh, saya harus searching. Nah, itu butuh pakai data.
Ya syukur kalau rumahnya ada wifi, misalkan wifi-nya yang bayarin orang tua, atau ke kampus cari wifi-nya kampus, ya monggo, itu nggak ada kos. Tapi kan kalau ke kampus ada kos transport, ya kan? Karena sudah nggak ada yang kos loh, karena rumahnya jauh dari kampus, ya ke kampus ada transport. Ya kalau di rumah ada wifi, ya wifi-nya yang bayarin masih orang tuanya, ya alhamdulillah. Jadi kosnya itu dialihkan untuk yang lain, misalkan apa? Ya jenenge searching itu wena lah ditunggoni minuman dan makanan kesukaan itu kan. Ya, jadi kita harus nyaman. Karena kuncinya untuk melakukan sesuatu itu harus nyaman dulu. Sebab kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita rencanakan, kita inginkan, kalau kita di situ aja nggak nyaman. Nah, disinilah kemudian kita mencoba melihat apa saja yang harus kita anggarkan. Nah, jadi anggaran itu adalah aspek yang nomor sekian tadi kan. Ya, kalau kita hitung ya nomor 3 lah. Dimulai dari aspek pengendaliannya dulu untuk evaluasi apa yang sudah terjadi, kemudian dipakai untuk membuat sebuah perencanaan, baru rencana itu diberi anggaran. Nah, jadi aspek yang ketiga. Nah, tapi tetap itu satu paket. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita membangun rencana, itu benar-benar bisa mengklasifikasi mana ini rencana yang sifatnya rutinitas dan mana yang sifatnya pengembangan. Ya. Rencana pengembangan atau disebut dengan nama rencana strategis. Ya. Itu nanti jelas harus berjalan berdasarkan strategi. Ya. Strategi yang harus kita gunakan untuk aktivitas yang akan terjadi. Seperti tadi saya katakan, kalau mau skripsi itu terus mau upload gimana? Nah, gitu kan. Strateginya gimana ini ketika skripsinya itu supaya lancar? Ya ada yang strateginya yo delok koncone lah, koncone piye melu kono lah, koncone iso ya iso. Ya boleh seperti itu, cuman nggak otentik nanti ya. Nggak ada kebanggaan, karena apa yang kita lakukan cuma ikut-ikutan. Jadi follower, selamanya mau jadi follower ya. Ya, lah sekali waktu kita yang diikutin. Coba kita membuat sebuah cara, ya, misalkan begitu. Apa caranya? Jadi namanya mau skripsi ya, pertama ya harus kenal dengan skripsinya. Terus skripsi itu modelnya piye? Nah, setidaknya kenali polanya, baca petunjuk penyusunannya, pahami alurnya, terus kemudian lihat beberapa cara untuk membahasnya. Jadi setidaknya gambarnya sih lah, sehingga kita punya tujuan. Ya, karena sekali lagi untuk membangun rencana itu yang pertama kali ditentukan adalah tujuan, termasuk rencana strategis pun. Ya, itu harus berdasarkan tujuan. Nah, tujuan nanti bisa dibatasi oleh waktu, ya. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah, terserah kalian menetapkannya seperti apa. Jangka pendeknya apa nih? Ya, kalau jangka pendek secara personal ya 1-2 bulan ke depan lah bisa. Apa yang mau dilakukan? Ya. Disinilah nanti yang harus terkolaborasi. Ya. Jadi mulai dari pengendalian, perencanaan, penganggaran, dan ada rencana strategis yang memang harus kita buat. Nah, sehingga seandainya nanti kita gabungkan antara aspek pengendalian dan aspek perencanaan itu, maka ada alur yang bisa terlihat pada gambar seperti ini. Tadi disebutkan bahwa pengendalian itu dilakukan untuk melakukan evaluasi, untuk membuat evaluasi apa yang sudah dicapai, apa yang sudah bisa dilakukan selama ini berdasarkan data historis. Ya, berarti di situ ada aktivitas real yang memang sudah terjadi. Ya kan? Nah, kemudian aktivitas real itu coba cek dengan anggaran yang dulu kita buat. Ya, perencanaan yang dulu kita buat seperti apa? Terus aktivitas yang sudah terjadi seperti apa? Deviasinya sejauh mana? Nah, itu untuk memastikan bahwa apakah apa yang kita rencanakan itu terrealisasi.
dan mana yang memang belum terrealisasi. Kalau belum terrealisasi, bisa nggak itu kemudian kita gunakan lagi untuk perencanaan di periode berikutnya. Nah, berarti perencanaan itu nanti melihatnya dari hasil investigasi. Ya, investigasi atas aktivitas yang sudah terjadi di periode sebelumnya yang bisa teridentifikasi dengan pengendalian, ya, sehingga ketika misalkan kita harus mengulang aktivitas yang dulu belum berhasil atau belum dilakukan, maka sifatnya itu adalah untuk melakukan perbaikan. Nah, data-data tersebut itu sebenarnya adalah sebuah feedback, ya, sebuah umpan balik untuk kita tindak lanjuti menjadi sebuah rencana strategis. Ya. Karena sebagus apapun sebuah perencanaan, itu tidak akan berarti kalau antar waktu itu berbeda-beda. Ya, jadi nggak nyambung gitu loh. Aktivitas yang bagus itu jika mempunyai tujuan utama, ya, kemudian dari tujuan utama itu kita breakdown ke berbagai macam target, dan antar target itu selalu berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga target dan target itu menjadi step by step untuk mencapai tujuan utama. Nah, itu yang menjadi sebuah kunci membangun rencana strategis, ya. Sehingga muncullah nanti tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, rencana jangka pendek, dan ada anggarannya. Nah, seperti itu. Itu cara, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah suatu konteks real berdasarkan, ya, pengalaman dan pemahaman yang selama ini dilakukan. Ya, setidaknya seandainya dianggap kita ini seperti orang berjalan, itu kan saya jalannya ada di depan kalian, ya kan? Karena secara usia, secara pengalaman, secara apapun, saya lebih duluan kenal bumi ini daripada kalian, ya kan? Nah, karena saya lebih duluan jalan, sehingga saya tahu yang nanti ada di depan kalian itu apa. Saya tahu, ya, karena saya pernah seusia kalian, tapi kalian belum pernah seusia saya, kan? Nah, itu loh, itu aja, ya. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bukan kok cerita ngalor ngidul kita ngulan, ya, enggak jeluntrungan, ya, enggak. Ya, tapi karena memang itu suatu kondisi yang nyata, dan itu nanti akan kalian temui. Nah, harapan saya sebelum kalian menemukan itu, kalian tahu, oh, nanti ada seperti itu toh. Iya, setelah tahu terus ngarepnya apa? Ya, siapkan diri untuk nanti menghadapi hal seperti itu. Sehingga pada gilirannya nanti kalian nyampe di tempat itu, kalian tinggal senyum, oh, ini ya gampang, saya sudah nyiapin. Oh iya, gampang, ada nyiapin, nggak ngerti ya. Nah, karena sudah direncanakan. Nah, itulah apa fungsi. Nah, lebih jauh lagi, ketika kita sudah mampu untuk membangun anggaran tadi, maka ada beberapa manfaat yang lain. Yang pertama, ini yang namanya orang itu kan cara berpikirnya beda. Sak kelas ini mau yang hadir di Google Meet ini aja, saya yakin cara berpikirnya beda. Nah, oleh karena itu nanti kita harus saling menyadari ketika ada perbedaan cara berpikir. Tentunya kita harus mencari cara untuk menyatukan kembali, karena tujuannya sama, ya, tujuannya sama. Makanya harus kita satukan kembali. Nah, sehingga ada aspek yang kita sebut dengan istilah memaksa. Ya, siapa yang memaksa? Nah, ini nanti coba kalian renungkan sendiri. Lebih baik kita memaksakan diri kita sendiri, selama memang itu tujuannya untuk membuat diri kita lebih baik. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka dengan sendirinya nanti ke depan, dengan cara apapun, ya, namanya cara itu masing-masing kan bisa melakukan dengan hal yang berbeda, ya, itu bisa
dalam tanda kutip memberikan paksaan itu pada ya pimpinan tentunya, ya, karena yang bertanggung jawab adalah pimpinan dalam membangun perencanaan. Nah, sehingga kalau kalian nanti katakanlah hadir pada sebuah tempat kerja yang mana di situ belum ada usul perencanaan, ya, nanti kalian harus menginisiasinya. Tugasnya harus memulai karena kalian ngerti bahwa semua aktivitas itu dibangun berdasarkan perencanaan. Mau direncanakan sih iso gagal, apa pun gak direncanakan. Nah, ini memaksa. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Evaluasi tadi. Evaluasinya itu kan mencoba membandingkan antara apa yang terrealisasi dan apa yang direncanakan. Kalau sudah sesuai ya sudah, tapi yang belum, nah itu kan perlu dievaluasi lagi. Nah, hasil evaluasinya tentunya adalah sebuah keputusan. Terus keputusannya apa? Terusnya pora. Nah, apa wis bae ngono ae, tinggal enggak rencana liyane meneh. Nanti akhirnya kan semakin banyak yang nggak bisa ditinggal, nggak nyambung gitu. Jadi seolah-olah kita itu bekerja sak sirih dewi. Ya percuma buat perencanaan kalau begitu. Ya. Karena sebenarnya perencanaan itu adalah untuk menyatukan semua aspek aktivitas itu menjadi satu arah. Nah, sehingga nanti ada standarisasi yang baku, termasuk juga standarisasi untuk evaluasi kinerjanya. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun juga arah dan tujuan kita dalam bekerja itu sama. Sehingga ada standarisasi baku yang memang menjadi dasar minimal. Nah, sehingga itu harus terpenuhi. Nah, supaya itu terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Ya harus membangun kerjasama, karena kita nggak mampu akan melakukannya itu sendirian. Nah, oleh karena itu, kerjasama yang baik apabila kita bisa memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain. Aja menengahi. Wah, sungkan ya Pak. Sungkan itu harus pada tempatnya. Ya, tidak boleh kemudian dengan mengatasnamakan sungkan itu apapun yang akan kita lakukan jadi terhambat. Ya, nggak boleh. Dan ada kalanya memang kita harus menyampaikan. Ya. Nah, di situ ya, tolong nanti dicerna lagi itu. Nah, oleh karena itulah nanti kita mencoba membangun perencanaan anggaran yang baik. Ya. Bagaimana itu? Perencanaan anggaran yang baik itu selain ketika kita bicara dalam konteks aktivitas maupun anggaran biayanya, itu kita juga harus berbicara juga terkait dengan bentuknya. Ya. Kalau kita lihat secara bentuk, maka anggaran itu bisa bercabang. Ya, cabangnya terserah, ya. Tapi kalau standarisasi cabang anggaran itu biasanya 4. Maksudnya gini, ada anggaran induk atau master budget yang kita akan bahas ini. Nah, di dalam anggaran induk itu ada lagi sub mata anggaran. Ya, misalkan gini, anggaran induknya adalah pengembangan sumber daya manusia. Gitu. Itu anggaran induknya, pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu ada sub anggarannya lagi. Katakanlah anggaran induk itu adalah mata anggaran nomor 1, misalkan begitu ya. Maka 1.1 itu adalah sub dari pengembangan itu tadi. Apa? Program-program yang bisa kita lakukan untuk pengembangan sumber daya manusia itu. Ya. Misalkan studi lanjut ya, 1.1 studi lanjut ya. Berarti itu kan subnya mata anggaran nomor 1, yaitu anggaran induk yang disebut dengan pengembangan SDM tadi. Maaf ya, saya ngawang loh ya, ini belapak mungkin. Ya. Jadi anggaran induknya adalah pengembangan SDM, ada subnya yang 1.1, berarti 2 digit ya. Berarti saya katakan kan maksimal 4 digit ya. Yang ini baru 2 digit ini. 2 digit yaitu pengembangan studi lanjut ya. Studi lanjut. Nah, kemudian studi lanjut itu kalau mau dipecah lagi, misalkan ya nggak apa-apa, ya. Misalkan 1.1.1 ya.
studi S1, 1.1.2 studi S2, 1.1.1.3 studi S3. Nah, misalkan itu. Nah, misalkan 1.1.1 itu mau dipecah lagi, studi S1 mau dipecah lagi. Studi 1.1.1.1 sampai 4 digit tadi maksimal ya. Studi di PTN, ya, perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian 1.1.1.2 studi di PTS misalnya, perguruan tinggi swasta. Ya. 1.1.1.3 ya, studi di PTM, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan swasta, bukan. Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Ya. Jadi perguruan tinggi di Indonesia itu ada 3 jenis. Ada PTN, perguruan tinggi negeri, PTS, perguruan tinggi swasta, dan PTM. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka pecahan itu tadi sebenarnya kan merupakan penjabaran dari master budget. Karena anggaran hidup itu merupakan sebuah rencana keuangan yang komprehensif, yang menyeluruh, ya, yang menjadi satu kesatuan orientasi. Jadi orientasinya adalah pengembangan SDM. Nah, mungkin selain studi lanjut, apalagi yang 1.2-nya, misalkan workshop, nah, atau pelatihan, nah, apalagi lah, monggo terserah, disusun aja. Nah, ini merupakan suatu konteks yang memang menjadi orientasi nanti di dalam pengembangannya. Nah, untuk menyusun master budget itu nanti kita bisa klasifikasikan menjadi 2 seperti yang tadi di awal saya katakan ya. Yang pertama ada anggaran operasional. Kalau operasional itu adalah yang rutin ya. Jadi untuk aktivitas rutinitas itu. Dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Itu adalah anggaran yang sifatnya untuk dana strategis. Aktivitas-aktivitas yang strategis ya. Nah, pengertiannya seperti ini nanti ya, bisa dibaca sendiri ya. Oke, isinya kalau di dalam sebuah unit usaha ya seperti ini, anggaran operasional itu ya namanya juga yang rutinitas ya, yang rutin-rutin aja semuanya, penjualan, produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan seterusnya itu ya, itu kan semua aktivitas yang selalu terjadi dan yang terbiasa terjadi ya, makanya itu masuk dalam kelompok anggaran operasional. Nah, kemudian ada juga ini anggaran penjualan ya, dan seterusnya lah, nanti itu bisa dibaca ya. Nah, sekarang kita coba lihat ilustrasi. Ya, kebetulan ini kita mencontohkan di sales budget aja ya, di anggaran penjualan. Sebenarnya ini hanya pola. Ya, pola ini ya tidak hanya bisa dipakai di situ tok ya, untuk di tempat yang lain juga sama untuk menghitung ini. Tapi sementara kita contohkan yang untuk sales budget. Ya. Anggaplah ini laporan yang pertama, nanti ada beberapa tahap ya, karena saling nyambung ini nanti. Karena apa? Membuat sebuah perencanaan itu kan yang seperti tadi saya katakan tidak bisa sendirian. Itu nanti harus step by step. Karena kalau satu kali itu aja kan biasanya ya tidak maksimal ya. Makanya anggaran saja bisa dipecah menjadi beberapa sub mata anggaran tadi. Anggaplah seperti ini ya, anggaran penjualan. Ini dipecah menjadi 4 kuartal. Kuartal itu 3 bulan ya. Di 1 tahun ada 4 kuartal. Katakanlah masing-masing kuartal itu capaian dari penjualannya adalah sebesar sekian unit ini, 1000, 1200, 1500, 2000 unit. Ya, sehingga 1 tahun menjadi 5700 unit. Data harga jual per unitnya adalah seperti ini. Ya. $10 semuanya, sehingga nilai anggarannya ya tinggal dikalikan. Jadi jumlah unit yang direncanakan dikalikan dengan jumlah harga jual per unitnya, maka itu akan ketemu total anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini hanya bisa terlihat ketika kita mencermati laporannya, tapi fungsinya itu jadi belum maksimal. Nah, oleh karena itu nanti anggaran penjualan akan dibawa untuk menyusun anggaran berikutnya, ya, yaitu apa? Production budget, yaitu anggaran produksi.
Anggaran produksi itu nanti akan menjelaskan tentang banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan ya biasanya untuk persediaan akhir ya. Jadi walaupun nanti kita mempunyai tingkat penjualan yang bagus pun tetap harus punya yang namanya persediaan. Nah, rumus yang dipakai untuk menghitung unit yang akan diproduksi itu seperti ini, yaitu perkiraan penjualan dalam unit ditambah dengan unit yang masih tersedia pada persediaan akhir dikurangi dengan unit yang ada dalam persediaan awal. Ya. Yang secara umum ya begitu cara ngitungnya. Nah, sehingga kita bisa mencoba melakukan perhitungannya dengan case seperti ini. Ya, kita buat case-nya katakanlah seperti ini ya. Ya, ini ada produsen kaos nih, tahun ini dengan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualannya kita nginduk pada yang tadi, yang ini tadi ya. Nah, inilah kenapa kok saya sebut antara perhitungan satu dengan yang lain itu nyambung ya, karena memang ya, kolaborasi tadi. Nah, jadi dimulai dari anggaran penjualan ini, kemudian kita bawa ke anggaran produksi. Ya. Anggaran penjualan itu digunakan untuk menghitung terkait dengan kebijakan penjualan nanti. Nah, anggaplah begini, kebijakan perusahaan itu ada 20% penjualan di kuartal berikutnya yang harus tersedia di persediaan akhir dan persediaan awal tersebut sebesar diasumsikan sebanyak 180 unit. Nah, sehingga 1 tahun yang akan datang itu estimasi dari penjualannya adalah 1000 unit. Nah, oleh karena itu kita coba hitung sekarang berapa jumlah anggaran produksinya. Oke, sekarang kita coba identifikasi. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos. Persediaan awalnya adalah 180 kaos. Dengan persediaan akhir pada kuartal pertama, persediaan akhir di kuartal pertama ya, adalah sebanyak 240 kaos. Datanya kan seperti itu. Ya, di mana 240 itu ya caranya nyari ini ya. 1.200 kali 20%-nya. Ya ini 20% kan syaratnya tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dalam ilustrasi. Nah, seperti ini, biar gampang. Anggaplah tadi kan hanya di kuartal 1, 4 kuartal selama 1 tahun. Data penjualan ini itu bersumber dari laporan yang pertama tadi. Ya. Nah, masukkan di sini. Ya, oke. 1.000, 1.200 dan seterusnya total 5.700. Kemudian kita hitung persediaan akhir yang diinginkan. Ya, persediaan akhir yang diinginkan. Nah, anggaplah datanya seperti itu. Ya. Biasanya data-data seperti ini kita memang harus mencari ya. Tapi kalau untuk latihan ya tersedia. Ya tersedia, jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, yang penting di sini kalau menurut saya bukan angka itu dari mana, tetapi bagaimana kemudian kita menyusun pola untuk perhitungan unit yang diproduksi. Ya, coba kita cermati di kuartal 1 aja. Nah, kuartal berikutnya sama. Penjualan, kemudian ditambah dengan persediaan akhir, ya. Karena tadi kan jumlah barang yang diproduksi itu kan dari sejumlah yang dijual ditambahi dengan persediaannya kan. Nah, berarti 1000 ditambah 240, jadi 1240. Nah, kemudian dikurangi persediaan awal, karena persediaan awal kan sudah keluar itu tadi. Ya kan? Sebanyak 180. Nah, maka unit yang diproduksi adalah selisihnya. Nah, artinya unit yang diproduksi itu adalah jumlah barang yang dijual ditambahi dengan persediaan akhir setelah dikurangi dengan persediaan awal yang memang sudah keluar tadi, ya kan? Karena persediaan awal kan sudah keluar duluan, ya. Maka itu menjadi pengurang.
Oleh karena itu berarti yang diproduksi berapa? Yang diproduksi hanya 1060 unit. Karena yang lain itu bersumber dari persediaan, baik itu persediaan awal maupun persediaan akhir. Nah, jadi polanya seperti itu. Ya, ini untuk menghitung unit yang diproduksi. Sehingga 1 tahun ya kita jumlah aja. Ya, jumlah semua kuartal di 5.720. Nah, ini bandingin coba dengan data penjualannya tadi. Ya kan? Data penjualnya kan 5.700. Ya kan? Nah, ternyata unit diproduksi 5.720. Jadi hampir imbang. Selisih 20 unit itu kan tidak terlalu signifikan dibanding dengan unit-unit yang ada di penjualan atau persediaan. Nah, ini adalah bagian dari rencana, ya. Jadi bagian dari rencana. Apakah kuartal ini sudah terjadi? Belum. Ya, ini baru perencanaan. Jadi nilai-nilai yang kita taruh di sini itu adalah target atau perencanaan aja. Ya, yang paling harus ada adalah ini persediaan akhir dan persediaan awal. Karena apa? Karena penjualan bisa menginduk pada hitungan sebelumnya. Jumlah kebutuhan adalah hasil penjualan, unit yang diproduksi adalah hasil perhitungan juga. Nah, jadi yang paling urgent adalah data dari penjualannya dan data dari persediaan. Nah, ini ya untuk penghitungan anggarannya begitu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada direct material purchase budget, yaitu anggaran bahan baku langsung. Cuman aspek satuan hitungnya aja yang beda. Kalau ini unit yang diproduksi tadi biasanya ya unitnya apa, tergantung barangnya apa. Tapi kalau direct material purchase itu biasanya dalam satuan jam tenaga kerja. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat rumusnya. Rumusnya adalah bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Jadi tetap persediaan itu terlibat di situ. Ya, ini contoh yang sama tadi ya. Cuman datanya beda. Ada 2 jenis bahan baku. Yang pertama untuk kaos polos dan yang satunya untuk tinta. Ya. Kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga $0,20 per on. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo. Ya. Di situ ada aspek kebijakan yang masuk, yaitu perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir. Jadi ada data bahwa perusahaan itu sudah ada cadangan ya, untuk produksi. Dengan asumsi pabrik itu memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta ya, di awal tahun. Asumsinya persediaan akhir kuartal keempat adalah 106 kaos polos dan 530. Itu target ya, prediksi ya. Yang tadi saya katakan, yang namanya menyusun anggaran itu harus punya tujuan. Nah, tujuan itu kalau secara kuantitatif yaitu harus ada angkanya. Karena nanti kita akan mencapai tujuan itu, maka kita menyusun perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan itu tadi. Ya. Nah, sehingga polanya seperti ini. Jadi ini adalah rencana ya, jangan ini karena saya nggak bisa ubah ya tadi dari bukunya langsung seperti ini ya, ini screenshot dari buku tadi. Ini itu belum terjadi. Jadi asumsinya ketika kita membuat tahun 2008 itu bukan kok itu sudah terjadi kemarin, itu bukan ya. Tetapi itu rencana. Kalau misalkan saat ini itu ya untuk perencanaan 2022 gitu maksudnya. Ya. Tadi karena saya nggak bisa mengubah ini karena screenshotan. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang namanya perencanaan itu kan pasti belum terjadi kan kondisinya. Ya, kalau yang sudah terjadi itu namanya evaluasi. Nah, oleh karena itu jangan dilihat tahunnya. Kalau tahunnya itu memang sudah terjadi sekarang. Tetapi itu maksudnya adalah untuk rencana ya yang akan terjadi.
Tetap polanya yaitu dibuat dalam 4 kuartal. Ya. Kita mulai dari data hasil laporan kedua. Di mana data hasil laporan kedua itu kan berakhir pada unit yang diproduksi tadi. Ya oke, masukin di sini unit yang diproduksi per tahun, per kuartal, selama 1 tahun. Kemudian lihat data bahan baku per unitnya, katakanlah sama semuanya. Kemudian kebutuhan produksinya, ya karena ini sama, berarti kebutuhan produksinya ya sama dengan unit yang diproduksi. Ya. Yang berbeda ada di persediaan. Nah, ini persediaan akhir yang diinginkan, nah, beda ya. Nah, tadi. Nah ini 240, 300, 400, 200, 200. Nah ini beda. Ini data yang beda. Nah, anggaplah ini datanya. Oke. Maka nanti kita bisa menghitung jumlah kebutuhannya, jumlahkan aja. Ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal, polanya sama dengan tadi. Ini data persediaan awalnya. Maka nanti bahan baku langsung yang dibeli akan ketemu, ya, yaitu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Kurangi semua, maka totalnya ketemu sekian. Ya. Tadi datanya adalah biaya per kaos adalah $3. Ya sudah sama semua $3. Maka jumlah biaya pembelian kaos polos ya tinggal dikalikan. Ya. 1.128 kali 3 kali 3 kali 3 semua. Nah, ini artinya akan menghasilkan data untuk pembelian bahan baku langsung pada kaos polos. Nah, beda lagi untuk tinta. Ya karena datanya lain ya. Ya tapi tetap dasarnya adalah dari unit yang diproduksi. Sama dengan ini tadi, ini juga dasarnya unit yang diproduksi. Ya. Bahan bakunya sekian, 5, ya. Kebutuhan produksinya berarti dikalikan, ya, unit yang diproduksi kali bahan bakunya. Oke. Terus kemudian ditambah dengan persediaan akhir, ya, dan akhir datanya ini, maka jumlah kebutuhannya adalah hasil penjumlahannya. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal datanya ini, maka bahan baku yang dibeli akan ketemu. Oke. Nah, kemudian data biaya per ons tinta itu kita masukkan per kuartal. Ya, kan kebetulan sama itu ya. Nah, sehingga tinggal kita sesuaikan. Kalau kita mempunyai bahan baku sebanyak 5.540, biaya per on tintanya adalah 0,20, ya tinggal bagi ya. Jumlah biaya pembelian tintanya berarti ya ini bahan baku langsung dibagi dengan biaya per ons. Sehingga nanti jumlah pembelian ini adalah jumlah pembelian per onsnya. Ya. Jumlah pembelian per ons. Nah, terus jumlah pembelian bahan baku langsungnya dikurangi. Bahan baku langsung yang dibeli dikurangi dengan jumlah pembelian tinta. Ya, oke, jadi seperti itu alurnya. Ya, dipahami alurnya aja. Kalau data kan tinggal ngambil. Sudah tersaji. Nah, selain tentang bahan baku langsung, juga tenaga kerja langsung, direct material. Ya. Nah, kita ngitung tenaga kerja sekarang. Ya semua aspek yang ada di dalam biaya itu ya masuk semua, mulai bahan baku, terus bahan baku langsung atau tidak langsung tadi, ya. Kemudian tenaga kerja di sini. Nah, yang beda nanti di BOP ini. Kalau BOP beda. Ya. Oke, kita hitung dulu aja ya. BTKL ini ya, biaya tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya yang terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya, ini datanya seperti ini lagi. Ya, satu batch menghasilkan 100 kaos. Berlogo membutuhkan waktu 12 jam tenaga kerja langsung. Maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan 1 kaos itu adalah 12/100, jadi 0,12 jam. Dengan asumsi tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung adalah $10 per jam. Ya sudah, tinggal kita hitung. Ya. Unit yang diproduksinya sama, kita ngambil dari data laporan kedua tadi. Jam tenaga kerja langsung per jamnya tadi ya, sudah dihitung sama 0,12. Jumlah jam ya tinggal dikalikan aja. Ya. Dikalikan ya, dibagi ya.
1060 dibagi 0,12 ya. Nah, maka jumlah jam tenaga jam yang dibutuhkan ini udah ketemu ya. Upah rata-ratanya sama, tinggal dikalikan sekarang. 127,2 kali 10. Maka ketemu jumlah biaya tenaga kerja langsung. Nah, alurnya seperti itu. Ya. Nah, itu semua itu akan menghasilkan nilai anggaran biaya tenaga kerja langsung. Terus kemudian yang ini tadi adalah anggaran pembelian tinta, anggaran pembelian kaos polos yang merupakan bahan penolong, ya. Kemudian anggaran bahan baku, ya, anggaran produksi. Nah, jadi semuanya itu nanti mempunyai kelompok tersendiri untuk anggarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah anggaran overhead, ya, atau biaya overhead. Ya, contohnya gini, berdasarkan beberapa data yang sebelumnya itu tarif overhead-nya adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian overhead tetap dibebankan sebesar 6.580 ya, atau sebesar 1.645 per kuartal. Nah, itu datanya. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Kalau jam tenaga kerja langsung, ya itu kita melihatnya dari jam yang ada di laporan keempat ini tadi. Nah, ini ya jumlah ya apa itu 127,2 ya. Nah, ini jumlah jam yang dibutuhkan. Nah, ini yang kita ambil. Ya, jumlah jam yang dibutuhkan itu kita masukkan ke sini. Kemudian tarif overheadnya tarif sama $5 ya. Maka overhead yang dianggarkan tinggal dihitung ya. Temu ini ya. Oke, overhead tetap. Nah, ini kita masukkan. Maka jumlah overheadnya ini tambahkan. Nah, data semua ini ya. Nanti coba ditelusuri lah ya. Kalau alurnya berdasarkan data yang ada secara ketemu, tinggal masukin. Oke. Nah, kemudian setelah semua biaya produksi itu selesai, maka kita menganggarkan yang namanya persediaan akhir. Tapi persediaan akhir untuk produk barang jadi. Nah, karena ini sudah produk siap dijual, maka nanti anggaran persediaan akhir itu bisa masuk diakui di dalam pendapatan neraca, ya. Neraca dan bisa dipakai sebagai HPP, harga pokok dari penjualan. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung total cost, ya. Langsung bisa kita lihat dari sisi hitungan ini aja untuk melihat nilai HPP-nya. Oke, ini datanya. Oke, seperti ini ya. Data semua kok ya. Jadi ini sebenarnya yang hitungan seperti ini, kurung-kurung ini loh. Ya, tapi dasar dari hitungannya itu adalah dari data. Misalkan bahan baku langsungnya ini $3 ya. Ditambah dengan 0,2 kali 5 ons, maka ketemu ini. Jumlah tenaga kerja langsung juga sama. Overhead, baik yang tetap maupun yang variabel. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung anggaran persediaan akhir dari barang jadi untuk satu kaos berlogo dengan persediaan 200 itu tadi tarifnya adalah sebesar ini, maka tinggal dikalikan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk anggaran persediaan barang jadinya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung ini anggaran pokok penjualan, harga pokok penjualan. Ya. Hitungannya ada di sini disertakan ini ya. Nanti datanya tinggal melacak lagi ke depan. Bahan baku langsung yang digunakan dari laporan ketiga. Ini kali ini. Oke, ketemu sekian. Tenaga kerja langsung dari laporan keempat. Overhead laporan kelima. Harga pokok yang dianggarkan baru dijumlah. Ya, kemudian persediaan barang jadi awalnya hitungannya ini ketemu sekian, ya, sehingga ini jumlahkan lagi harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal, maka ketemu barang yang tersedia untuk
jual, dikurangi dengan barang jadi akhir dari laporan ke-6 nilainya sekian, maka harga pokok penjualannya itu adalah sebesar pengurangan dari ini menjadi 39 sekian itu. Nah, itu untuk menentukan harga pokoknya. Sedangkan anggaran penjualan dan administrasi juga sama ya. Kita tinggal mengidentifikasi aja yang masuk kategori anggaran penjualan dan administrasi itu apa saja. Nah ini ya. Pertama kita identifikasi dulu penjualan per unit ya, dari laporan yang pertama tadi, beban penjualan dan administrasinya per variabel, jumlah beban variabel di masing-masing ya, gaji, utilitas dan seterusnya. Maka jumlah beban tetapnya adalah sejumlah dari penjumlahan pengeluaran tetap tersebut. Nah, sehingga kita bisa menghitung penjumlahan antara beban penjualan dan administrasi, nilainya sekian. Nah, itu rencana juga sama. Itu kan asumsi dasarnya. Asumsi-asumsi itu kemudian kita bangun menjadi suatu laporan seperti ini. Nah, seandainya itu dilanjut menjadi sebuah laporan laba rugi, ya sudah, konsep laba ruginya sama ya, dimulai dari penjualan ya, penjualan dari laporan pertama, tapi ini tahunan ya, karena ini berakhir 31 Desember, berarti yang kita ambil data setahunnya. Kalau yang lain tadi kan data kuartal yang dipakai. Total penjualan 57.000 dikurangi HPP-nya dari laporan 7 39617, sehingga margin kotornya adalah 17.383. Oke. Dikurangi beban penjualan dan administrasi dari laporan 8 tadi 8650, sehingga laba operasionalnya 17 dikurangi 8, maka ketemu 8,7 sekian. Ini dikurangi lagi beban bunga dari laporan ke-10 ya, kurangi lagi dengan pajak penghasilan, sehingga laba bersihnya adalah 6.000 sekian. Nah, itu kalau kita buat sampai dengan anggaran laba rugi. Nah, ingat, ini bukan laporan keuangan loh ya. Walaupun bentuknya laba rugi, tetapi bukan laporan keuangan, tetapi masih dalam bentuk laporan laba rugi yang dianggarkan. Jadi beda. Kalau laporan keuangan itu berarti sudah historis, sudah terjadi dan tinggal dilaporkan. Tetapi kalau ini kan dalam bentuk perencanaan. Yang kita bahas ini tadi semuanya adalah bagian dari sebuah perencanaan. Ya, perencanaan terkait dengan pembebanan biaya. Nah, oleh karena itu saran saya ya, karena saya tidak bisa menjelaskan detail satu persatu, waktunya nanti nggak nyampe. Ngomong sebentar aja sudah jam 9:30. Coba nanti ditelusuri kembali. Ya, coba telusuri. Insya Allah datanya ada semua di situ. Ya, kalaupun nanti data nggak ada, ya anggaplah itu merupakan suatu bagian dari data yang tersaji. Karena yang penting sebenarnya bukan cara ngitungnya, tapi yang penting adalah bagaimana kemudian kita menyikapi masing-masing data tersebut. Nah, disinilah fungsi dari pengendalian biaya. Karena yang namanya pengendalian itu kan tentunya akan mencoba melihat konteks realitas dari penggunaannya dibandingkan dengan perencanaannya, sehingga nanti kita sesuaikan untuk kita kembalikan ke perencanaan-perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Karena yang namanya penggunaan itu kan kadang terbawa oleh keinginan karena situasi, sehingga kadang kita lupa bahwa arah perencanaannya nggak seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah aduk ya akhirnya berjalan. Nah, fungsi dari pengendalian itu ada di sini. Ya. Jadi mencegah sesuatu yang arahnya tidak sesuai dengan rencana itu terjadi, ya. Tercegah. Nah, dengan begitu maka nanti bisa dikembalikan lagi ke perencanaan yang ya, sudah dibuat, ya, supaya tidak lagi nanti kita mengorbankan suatu nilai yang mendapatkan hasil tidak sama dengan yang kita rencanakan, yang menjadi tujuan. Nanti kan sia-sia artinya. Nah, aspek penganggaran ini adalah mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, non-value-added activity, itu ya. Karena dianggap sia-sia nanti kalau terus berjalan.
Oke, mungkin begitu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Jangan lupa absen. Mau tanya, Pak. Gih, Mbak Alfi ya tadi. Iya, gih. Gimana, Mbak? Kalau mau buat anggaran gini ya, Pak. Terus contohnya menentukan harga kaos polosnya itu $3. Itu penentuannya itu berdasarkan seperti harga tahun kemarin atau estimasi kayaknya tahun ini harganya $3 gitu, gimana, Pak? Cara penentuan harga itu loh, Pak. Mbak Alfi suaranya hilang, Mbak. Eh, Iya, kalau iya, iya, iya. Mm. kalau mau menentukan harga gitu loh, Pak, dalam membuat Loh, hilang lagi, Mbak. Hah? Hilang lagi. Sinyalnya kok jelek ya? Bisa, Pak? Oke, ya, sudah. Oke. Kalau mau buat anggaran kan kita harus menentukan harga juga. Contohnya itu kaos polos harganya $3. Mm-mm. Eh, Mm-mm. itu penentuannya itu berdasarkan harga yang tahun kemarin atau mengira-ngira kayaknya tahun ini itu harganya segini gitu, Pak. Mm-mm. Itu gimana, Oke, Pak? Hmm. ini ya. Jadi gini, Mbak. Yang namanya perencanaan harga jual itu berarti kita melibatkan kemarin ya apa materi kita mana ya saya lupa ini ya. Oh, BEP ya, BEP ya di event point kemarin itu. Nah, karena menentukan harga jual itu tidak bisa asal. Kadang kalau Maaf, Pak, bukan harga kalau jual. ya gimana, Mbak? Harga biaya per kaos ini kan? Iya, biaya per kaosnya itu loh Iya, kan betul. estimasinya. Mm-mm. Jadi untuk menentukan biaya itu dimulai dari penetapan harga jualnya dulu. Karena apa? Endingnya, karena tadi saya katakan ketika kita membuat rencana itu kan harus kita lihat dari endingnya dulu. Endingnya itu apa tujuannya? Oh, tujuannya adalah dijual. Oke, mau dijual berapa? Nah ini loh. Jadi harus kita tentukan mulai dari harga jualnya dulu. Tapi menentukan harga jual itu kan tidak asal. Ya, menentukan harga jual itu harus menghitung yang namanya BEP, break even point kemarin itu. Ya, nah setelah kita hitung break even pointnya, nanti akan ketemu HPP, harga pokok produksi, ya kan? Nah, HPP itulah yang nanti kita pakai untuk dipakai untuk ini, untuk penentuan biaya per. Ya, tinggal dibagi aja unitnya berapa. Jadi total HPP itu dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, sehingga nanti akan ketemu biaya per unit yang diproduksinya ini. Nah, caranya begitu, Mbak Alfi, sehingga itu tidak bisa diperkirakan ya. Ya sebenarnya bisa sih diperkirakan itu, tapi hanya orang-orang yang sudah punya pengalaman lama yang bisa memperkirakan dengan estimasi paling dekat. Nah, kadang hitungan BEP-nya secara teknis pun kalah kalau kita harus berkompetisi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, sehingga kesimpulannya bagi yang belum berpengalaman, maka penentuannya harus dengan menghitung BEP, ya. Dan bagi yang sudah berpengalaman, ya itu bisa ya mengikuti dari feeling bisnisnya. Ya, itu nanti bisa ketemu nilai biaya per unit produksinya. Oke, jadi seperti itu. Itu secara real ya. Kalau secara latihan ya itu tersedia, tinggal ngitung. Tapi kalau secara real caranya seperti itu.
Oke, ada lagi mungkin ya, disampaikan. Oke, sudah tidak ada yang unmute speaker. Ada 16 mahasiswa yang hadir di Google Meet. Ada kuliah penutup kita hari ini. Saya belum mendapat informasi terkait dengan kepastian waktu UAS-nya ya. Coba nanti saling mencari aja data informasinya. Yang pasti untuk materi UAS-nya nanti dimulai dari materi setelah UTS saja. Terus sekalian saya sampaikan di sini, teknis untuk ujiannya nanti sama dengan UTS kemarin. Berarti kita menggunakan media classroom. Ya. Jadi nanti akan saya kabari lewat WA group kapan dan jam berapa classroom akan buka untuk mengambil soal. Ya. Tentunya ya di masa ujian akhir ya, di waktu ujian akhir semester nanti coba cek di fakultas juga kapan jadwal untuk UAS-nya. Nah, kemudian nanti kita sepakati hari pelaksanaan UAS kita. Silakan ambil soal di classroom kayak UTS kemarin dan ada waktu yang nanti saya berikan untuk batas akhir pengumpulan jawaban. Tetap jawabannya nanti di-scan dan diusahakan dikompres satu kali seperti kemarin itu, baru di-upload di classroom-nya. Usahakan jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Usahakan di waktu yang kita sepakati dan insya Allah waktu yang saya berikan itu lebih panjang daripada waktu mengerjakan ujian di kelas yang maksimal hanya 90 menit. Biasanya lebih panjang dari itulah. Nah, take home di rumah aja. Oke, untuk penilaiannya seperti biasa nanti ada 4 kelompok nilai yang akan diakumulasi menjadi satu. Yang pertama adalah UTS, dan sudah kemarin tapi nilainya belum saya upload di classroom ya. Nanti upload bareng sama UAS saja lah. UTS kemarin, terus presensi, ya presensi kita di Simtik itu nanti yang kita gunakan. Terus penugasan, nah ini untuk penugasan ini sementara belum saya berikan, tetapi sebagai ganti penugasan ya kita menggunakan itu aja saya tidak memberikan penugasan untuk kuliah ini ya. Jadi ya bersyukur alhamdulillah minimal tugasnya berkurang 1 gitu ya, nggak usah nggak apa-apa, sehingga saya nanti akan menggunakan nilai presensi untuk nilai penugasan. Dan yang terakhir adalah nilai UAS. Nah, nanti kalau saya sudah selesai mengumpulkan jawaban soal dari UAS-nya, insya Allah nilai akan keluar jika memang tanggungan pembayaran kalian selesai untuk semester ini. Ya. Bukan gara-gara Pak Arif di keuangan ya, tapi karena memang sistemnya diputuskan seperti itu. Di nilai baru akan bisa dibaca oleh mahasiswa manakala memang sudah selesai tanggungan pembayaran di semester genap ini. Nanti akan masuk di Simtik sehingga nilai akhirnya dan IPK-nya bisa terlihat untuk dasar pemrograman di semester 7 yang akan datang. Kalau itu belum terlihat, otomatis nanti IPK-nya juga masih belum muncul, sehingga untuk pemrograman di semester 7 dengan asumsi ya jumlah SKS terendah gitu ya, atau mungkin malah nggak bisa ya, saya malah belum tahu kalau yang itu.
bagian IT-nya merancang seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas diupayakan untuk memenuhi semua kewajiban, termasuk nanti ketika harus daftar ulang di semester 7. Dan pesan saya, bagi yang memang sudah layak untuk ambil skripsi, segera ambil. Ya, tapi ingat, kalau sudah ngambil skripsi itu argonya udah jalan. Jadi progres demi progres itu harus terencana dengan baik supaya tidak sampai ada penundaan progres. Apalagi kalau sampai kejar tayangnya itu di waktu menjelang akhir. Karena batas waktu skripsi itu kan 2 semester. Jadi semester ganjil 7 dan semester 8. Semester 8 itu berakhir di bulan-bulan seperti ini, Juli seperti ini. Ya, makanya nanti biasanya bulan Juni, Juli itu adalah bulan kejar tayang. Nah, kejar tayang itu kan biasa terjadi bagi orang yang memang tidak membuat perencanaan dari depan. Semua yang hadir di sini kalau memang mau belajar untuk membangun perencanaan, silakan mulailah dari semester 7-8 yang akan datang ini. Ya, latihan juga sekaligus. Nah, sehingga nanti tidak ada ceritanya mahasiswa kok sampai kejar tayang di akhir semester. Ya, diusahakan begitu. Ya, apapun nanti yang akan terjadi, yang penting sudah berikhtiar. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika selama 1 semester menemani kalian semua ada kurang berkenan atau ada sesuatu yang belum bisa saya sampaikan. Ya, semua pasti punya kekurangannya masing-masing. Yang penting kita tetap berusaha untuk mencoba memahami sebatas apa yang bisa kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi, tapi mungkin bukan di kelas seperti ini. Setelah kita bisa bertemu lagi di materi yang berbeda, dan saya berharap kita bertemu lagi nanti saat kalian mengerjakan tugas akhir. Nah, kita ketemu lagi di sana, kita diskusi lebih intens, dan ini sudah membahas terkait dengan materi masing-masing orang per personal, ya. Sehingga nanti akan terlihat seperti apa upaya yang sudah kalian lakukan selama ini untuk kita nikmati saat kita mencoba mengerjakan tugas akhir. Oke, mungkin begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.